Assalamualaikum Baraya, saya bersama gegeduknya warga sipil. Ini kita fix, kita gak tahu mau ngomong apa karena sebenarnya pertemuan di antara kita juga nggak direncanakan ya. Nggak direncanakan. Jadi saya datang ke sini karena diundang sama sekelompok panitia yang mengajak saya untuk ngobrol di kedai kopinya Pak Ferry Irwandi. Saya nggak tahu ternyata Pak Ferry Irwandinya mengupayakan banget datang sampai ngos-ngosan ke sini. Jadi kita nggak tahu mau ngobrol apa. Kita karena ngefans sama Pak Guru. Jadi karena saya pun baru tahu kan, oh kedai kopi saya ternyata dipakai untuk acara UNJ ya. Iya, sama UNJ dan materi Pak Guru Gembul kan. Iya. Jadi semua jadwal tak sikat semuanya. Waduh. Harus datang ke sini buat ketemu langsung. Saya merasa sangat terharu. Setting guys, setting. Soalnya ini Pak Guru ini adalah idola saya. Terlebih lagi istri saya. Tiap malam dia dengerin konten Pak Guru Gembul gitu. Terus dia sering ketawa-ketawa sendiri. Ih lucu banget ya, siapa yang lucu ya? Dia cemburu kan? Enggak. Jadi setiap dia mau tidur, ada satu podcast dia sama Om Ded ya, Pak Guru sama Om Ded. Itu udah hari ke-7 belum selesai karena setiap dia dengerin dia tidur duluan. Tadi mau ikut cuman karena satu dan hal lainnya ya. Saya kenal konten Pak Ferry Irwandi itu dari subscriber gitu. Cek dong ini gitu. Pada waktu pas saya pertama nonton tuh itu subscribernya masih di bawah saya. Tapi pas lihat saya jadi nggak pede gitu. Kenapa Pak? Andai ini bagus gini. Ini karena orang yang mengajukan narasi, yang narasinya itu argumentatif gitu. Tapi dengan tayangan video yang ada orang jalan di tengah malam gitu, asik banget. Ya sih. Aku kok lupa kontennya. Ada. Itu waktu video pertama yang saya nonton itu dari ini gitu. Dan akhirnya setelah itu tuh saya jadi nggak mau nonton. Kenapa Pak? Jadi nggak pede saya. Kan video saya tuh ya ampun udah nggak backlight, udah nggak suaranya ada kereta lewat, handphone jadul gitu. Jadi tapi iya bagaimanapun kan ditonton dan asik gitu. Ya, apalagi kalau misalkan podcast sama orang lain gitu. Jadi ngebulinya itu bener-bener di depan muka gitu. Kagak Pak. Tapi gini, sebenarnya ya agak kontradiktif juga ya. Jadi waktu tahu konten Guru Gembul itu kan juga dari subscriber juga kan. Sama udah ya. Nonton bang, ini bang ada konten Guru Gembul. Terus wah Baraya, di situ kesel. Gue ngedit capek-capek ya. Iya berhari-hari itu. Udah riset capek-capek, ngeditnya juga bukan ngedit yang ringan, bukan ngedit yang beliau ini backlight. Kadang pakai cosplay pakai baju Captain America, ada jemuran, ya nonton tinggi. Terus yang bikin kesel lagi, kok gue betah gitu. Jadi kayak nggak adil banget gitu. Terus apalagi subscribernya terus naik kan. Wow gila. Dari situ jujur nih Pak Guru, jadi karena ngelihat Pak Guru Gembul itu akhirnya jadi bahan riset saya juga. Oh ternyata untuk menjaga retensi penonton itu nggak cuma dari aspek sinematografi, kekuatan storytelling itu ternyata sebesar itu loh. Dan saya coba, itu kan masih hipotesis ya. Saya uji, saya bikin satu segmen namanya teman makan, yang mana itu emang saya tidak melakukan editan, cuman cut-to aja, potong-potong aja. Oh ternyata benar, dan itu semua karena konten Guru. Nah ini tuh yang contoh real dari metodologi ilmu. Wah, iya jadi banyak sekarang itu saya tuh gampang ribut tuh sama orang-orang yang membeberkan informasi, menyampaikan informasi, tetapi tidak disaring. Kan zaman sekarang itu adalah tsunami-nya ilmu pengetahuan. Betul, tsunami-nya informasi sebenarnya bukan ilmu pengetahuan. Kita tuh dibanjiri oleh terlalu banyak informasi, tetapi kita tidak dibekali oleh metodologi ilmu. Salah satunya adalah untuk memverifikasi. Nah ini barusan pas langsung ngomong. Jadi ada ini, langsung masuk ke sini ada tahapan-tahapan yang jelas. Jadi kalau misalkan mau melakukan sesuatu atau mempercayai sesuatu, please gunakan nalar setidaknya. Kesadaran? Iya, please gunakan itu. Dan kalau memang mampu, kita sama-sama belajar untuk metodologi ilmu agar kita semua kalaupun tersesat gak terlalu jauh lah. Pak Guru saya izin merokok ya Pak ya? Iya. Boleh nggak? Boleh orang kita hadir kita. Ini ditunggu. Rokoknya Bang Ferry ini bisa ngasih sesuatu. Enggak, ini bukan hal yang baik. Bukan hal yang baik. Rokok itu bukan hal yang baik. Jadi ya kalau kalian bisa
nggak ngerokok ya jangan ngerokok lah. Ini salah satu bentuk kelemahan saya sebagai manusia. Tapi itu ciri orang pintar tuh ngerokok kayaknya. Yang saya lihat tuh. Iya, Unggul kan juga ngerokok. bener. Siapa aja Pak yang merokok? Enggak, saya tuh dulu sebelum kenal Pak Ferry itu saya nonton Pak Martin, filosof. Martin juga aja ya. Iya, itu ngerokok terus tuh di ininya. Ya kayaknya sih beliau kurang dikenal sama masyarakat, tapi saya pikir Kontennya bagus sekali. Kontennya bagus, kontennya bagus. Dia dulu penuh. penuh. Hah? Mbak Sujiwo itu juga ya. Oh iya, itu juga ngerokok ya. Tapi bukan berarti saya Beda, mempromosikan dia. Saya nggak kenal sama orang paling kaya di Indonesia yang punya pabrik rokok itu. Saya nggak mempromosikan itu. Saya juga sendiri juga nggak ngerokok. Cuman saya ngelihat karena kata Pak Adera itu ngerokok itu ada positifnya untuk otak. Pernapasan. Karena pernapasan itu. Jadi pas nyedot itu katanya ada teknik meditasi yang ternyata secara tidak sengaja dipakai di rokok. Tapi sebenarnya Pak, kalau saya sendiri ya, saya tuh pejuang rokok sebenarnya. Pejuang supaya rokok itu diilegalkan. Dan Emang makanya karena benci banget sama rokok, akhirnya rokok saya bakar. Tapi udah kayak gini. Banyak hal tentang rokok. Ketika membahas rokok itu kita bicara bukan cuma membahas soal tembakau yang dibakar ya. Ada kompleksiti di dalamnya, ada budaya di dalamnya, ada kelas sosial di dalamnya. Jadi ya pembahasan tentang rokok itu nggak pernah simpel. Terus ngomong soal Pak Martin Surajaya itu ya ternyata emang Indonesia beruntung gitu, ada seseorang yang bikin konten di digital bisa membahas hal-hal seperti itu. Sayangnya beliau sekarang mulai jarang aktif Pak. Iya. Kalau saya nungguin konten-kontennya. Iya. Karena banyak banget orang bintang tuh mas, salah satunya Pak. Ya, pernah dia tuh berapa 6 bulan gitu nggak upload video tuh yang tiba-tiba muncul teh soal cinta gitu, yang apa saya juga lupa lagi. Soalnya kan keilmuan beliau kan filsafat gitu kan, satu keilmuan yang paling susah sebenarnya kan. Makanya saya pun agak ngeri Pak bicara soal filsafat itu, ya bener aja gitu ya. Ya udah lah, makin kesini tuh yang lebih praktikal aja lah gitu. Iya. Kalau bicara keilmuannya, khasanah ilmunya kan luar biasa sekali. Iya. Ya udahlah, kita juga nggak tahu mau ngomong apa lagi. Ini udah berapa menit? Baraya, terima kasih karena sudah gabung, udah nonton. Sebuah kehormatan besar. Saya ketemu sama bapak, sama Akang Ferry Irwandi. Udah ini Pak. Belum ya? Belum. Ditunggu ya saya ya, ditunggu. Ini luar biasa sekali. Tunggu Ben. Ternyata belum. Tolong. Ini kan pembukaan Pak Ini Guru. pembukaan. Itu udah diperingatkan, berapa giga lagi itu katanya. Oke. Ini Itu baru pembukaan. udah berapa menit ini? 8 menit. Oh, udah. Baru 8 menit ya? Iya. Ya? 8 menit. Nah, oke aku yang nanya Pak Guru deh. Kenapa Pak Guru mau konten di YouTube? Ya, dipaksa sama realitas yang memaksa saya untuk bikin YouTube. Yang tadi itu, jadi saya tuh tukang marah di WA dulu karena ada banyak sekali cerita-cerita di luar sana yang tidak disaring. Kan saya dibesarkan itu ketika internet lagi booming kan, ketika informasi-informasi terlalu berkembang, beredar, dan banyak sekali orang-orang yang salah paham, banyak orang yang akhirnya berantem, banyak orang yang akhirnya menjadikan informasi-informasi itu sebagai ladang mereka untuk membenarkan kesalahannya, dan banyak kan. Saya tuh marah-marah pada waktu itu dulu tuh, jadi marah ke TV ya. TV ngomong kayak gini saya marahin gitu, ada pejabat ngomong saya marahin, tapi kan searah gitu. Dan satu komunikan ya. Ya, dan istri saya kan kesel, akhirnya istri saya ngebikinin saya channel ini yang ya makanya dengan segala hormat gitu, Pak Dedi itu ngajak saya untuk menjadi bagian dari Close the Door. Saya tuh bukan apa ya, itu benar-benar sebuah kehormatan, tapi gara-gara istri saya yang menjadikan YouTube ini dalam tanda kutip sakral buat saya, jadi itu saya tolak gitu. Dengan segala kemungkinan keuntungan, dengan segala kemungkinan kebaikan yang ada di sana gitu. Ya, itu kesalahan sih. Saya juga bisa nolak. Pak Guru bisa nolak, itu luar biasa. Dan ketika tahu alasannya itu ya karena ini dibuatkan istri dan spesial untuk istri. Iya, itu. Terus kenapa nggak bikin channel baru saja Pak? Nanti kita jual lagi ke Om Ded. Bikin channel tapi nggak laku. Ini juga mau bikin YouTube. Itu banyak yang sebenarnya yang pengen bikin kan, tapi sama seperti semua profesi, lebih banyak yang gagal daripada yang berhasil. Iya. Iya. Kadang orang nggak menerima realita itu. Nah iya,
Jadi punten baraya buat baraya yang misalkan jadi konten kreator mah gampang, ini dapat duit gede cuman cuap-cuap. Enggak di belakang itu ada perjuangan, ada keributan, ada keringat, ada. Kalau saya sih ringan, asli saya tuh manja banget soal YouTube. Saya tuh cuman mengalokasikan maksimal banget itu dalam 48 jam tuh 7 jam buat bikin video teh. Jadi dari awal sampai akhir tuh 7 jam. Tapi itu maksimal banget. Pak Guru sendiri? Iya, saya tuh pakai ini tuh, pakai KineMaster. Bikin master promosi Pak Guru. Tapi gini Pak, tadi kan Bapak bilang Bapak hidup di era internet, dibesarkan di era internet. Kalau saya boleh tahu Pak Guru ini umurnya berapa? Saya lahir 85. Oh, sebaya sama kakak saya berarti. Oh iya. 6 apa 5? Punya kakak. Ya, dia punya. Kita manusia nol. Kalau sebaya dengan kakak. Iya, saya 91 berarti Pak Guru 85. 6 tahun. 6 tahun. Oh, bedanya 6 tahun. Sama ya. Tapi itu kenapa ikut ngobrol di situ? Biar kelihatan di kamera. Tapi Pak Guru di channel Bapak nggak pernah ngobrol kayak gini Pak? Enggak. Saya tuh justru punya kelemahan, saya pernah ngajak orang collab gitu ya, dan ternyata nggak pecah kayak gini. Jadi pas ngobrol pecah kayak gini tuh sama Akang aja. Oh iya. Iya. Kayak gimana ngobrol ya waktu itu? Saya pernah kan sama rumah editor gitu kan. Saya pernah sama Pak Denny Darko. Saya coba. Tapi saya tuh bahkan dengan Pak Helmi Yahya tuh saya tuh selalu punya evaluasi diri. Kenapa saya nggak bisa pecah gitu. Nah ini di sini pecah. Gitu. Jadi saya kayaknya pengen nimpuk pakai ini juga kayaknya. Karena menarik sih, Pak Guru itu mematahkan semua tesis, ya, bisa dibilang anti tesis. Ngobrol kalian ya Allah, ya Allah. Ini Bapak, teman-teman Bapak. Bukan ya, Mas Bon. Oh iya. Manajer apa? Saya nggak pernah minta jadi manajer. Tapi kita yang tetapi sang manajer. Nah selain di YouTube Pak Guru ini selain di YouTube ngajar di sekolah SMA Jakarta Pak? Bandung. Saya kan orang Bandung. Jadi datang ke sini tuh sambil muntah-muntah di jalan tuh. Kenapa? Ya kan saya mabuk darat. Setiap ke Jakarta selalu muntah. Ke R6 kemarin gitu juga ya? Iya. Terus dari jalan tol muntah terus masuk lagi. Ya Allah. Sesusah payah itu untuk sini bang. Ya kan untuk acara WJ bukan ketemu saya. Enggak untuk ketemu ini. Oh iya. Ya, tapi bertentangan dengan pernyataan tadi di awal ya. Wah untuk Ferry Irmandi guys, doain guys, collab guys. Ini kan udah collab nih, dia udah collab. Ini collab. Oh ini collab ya, salah satu ya. Iya, ini masuk channel saya kan? Iya. Jadi saya nggak usah bikin video untuk berikutnya. Bukan ini masuk channel saya Pak? Berikutnya, berarti berikutnya. Oh bukan, ini bukan untuk channel saya ya? Bukan ini lah. kamera saya. Ya, berikutnya Kan bang. katanya tadi bisa di apa itu tadi dikirim Iya, pakai apa? Berarti channel saya gitu. Iya. Raju, Kita ikut ngobrol juga. Raju dari Nepal guys. Nah, oke berarti berikutnya dari channel Bang Ferry ya kan. Ini untuk next Pak Guru. Enggak, no smoking ini bisa aja diduain gitu. Oh diduain ya? Iya. Enggak, dipisah aja dan Bisa aja lah Pak nanti. Guru. Ini- Terus orang kan berharap wah ini akan bahas hal yang Iya. haters nih. Masa bahas ya, kayak gini? ya nggak apa-apa. Ya, ini Buktinya Pak Guru Gembul pun manusia. Oh iya. Ya kan orang kadang tidak menghargai kemanusiaan manusia. Alhamdulillah ada yang menyebut saya manusia. Selama ini Guru Gembul kan datang dengan gagasan, Betul. idea, pandangan. Nggak takut tuh Pak dengan semua pandangan ekstrim yang kadang bertentangan dengan banyak Betul. orang gitu. Takut sih takut. Sama sih. Ya takut. Tapi saya tuh kan bisa ngeles gitu. Jadi saya cantumkan sumber di situ itu. Jadi kalau ada yang menuntut saya itu salahin aja sumber itu. Betul lah. Jadi saya tuh sebenarnya nggak pinter-pinter amat. Saya masangin referensi di situ, tapi bukan buat gaya-gayaan gitu, tapi buat sembunyi saya dari orang-orang yang mau menghujat. Iya, buat tadi ya Pak ya. Iya. Tapi itu pinter sih. Itu bukti bukan bukti bahwa Pak Guru pinter. Oh, gitu. Karena ada mitigasi sebelum aksi kan. Karena kan orang nggak ada mitigasi sebelum aksi Pak. Tapi kata yang lebih tepat tuh licik gitu ya. Tidak, itu kan persepsi Pak. Ya enggak lah, tapi ada, memang itu menakutkan asli. Itu ada beberapa yang menakutkan, termasuk juga komen-komen yang ancaman pembunuhan lah,
Ada, asli itu ancaman pembunuhan itu bukan cuma sekali. Ada yang incer rumah lah, tahu rumah di sini bakal gini segala rupa lah. Ada yang bener-bener ngelacak sampai motor rumah saya tuh ada. Oke. Iya ada yang kayak gitu sambil dengan hujatan kayak gitu. Cuman kan saya punya gagasan besar. Jadi maksudnya cepat atau lambat saya tuh bakal mati kan.